Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis cantik bernama Andrea Lohanggen, dia lahir pada tanggal 6 Januari di tahun 1977. Dia lahir di sebuah desa yang bernama Bad Belzig, tepatnya di negara Jerman. Andrea lahir dari pasangan Fred Lohanggen dan Rosemary Lohanggen, dan Andrea juga memiliki satu saudara perempuan. Di desa itu terdapat kurang lebih 11.000 penduduk, dan di sana adalah tempat yang sangat aman untuk hidup bersama keluarga. Warga di sana saling mengenal satu sama lain, dan di desa itu juga dibilang sangat aman dari kejahatan. Pada tahun 1993, Andrea berusia 16 tahun dan dia merupakan anak yang berprestasi. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober di tahun 1993, Andrea mendapat hadiah dari orang tuanya. Mereka membelikan baju dan sepatu baru, dan karena saking senangnya setelah mendapat hadiah tersebut, Andrea menelpon temannya dan mereka mengajaknya keluar. Mereka berencana untuk pergi ke sebuah klub malam yang ada di dekat rumah mereka, dan klub tersebut adalah tempat nongkrong Andrea dan teman-temannya. Selain tidak jauh dari rumah mereka, klub tersebut juga terbilang sangat aman karena hanya penduduk lokal yang datang ke sana. Malam itu Andrea akan bertemu dengan temannya di sana pada pukul 8 malam. Menurut ayah Andrea dalam interview, jarak antara rumahnya dan klub tersebut hanyalah 15 menit berjalan kaki. Di sana memang pada umumnya mereka berjalan kaki untuk datang ke tempat di sekitar desa. Ayahnya mengizinkan Andrea keluar karena dia tahu Andrea adalah anak yang sangat pengertian. Ayahnya malam itu mengatakan agar Andrea pulang sebelum pukul 10 malam, dan Andrea pun biasanya tidak pernah membuat ayahnya kecewa. Setelah malam itu lewat pada pukul 10 malam dan Andrea belum juga pulang, ayahnya mulai khawatir. Namun dia masih mengira bahwa Andrea kemungkinan malam itu terlalu bahagia bersama dengan teman-temannya, maka dia akan menunggu sebentar lagi. Ibunya terus melihat jendela dan menanti Andrea pulang, dan pada pukul 11 malam, Andrea pun juga belum pulang. Ayahnya menghubungi telepon rumah teman-teman Andrea karena dia pikir kemungkinan Andrea akan tidur di rumah mereka. Namun teman-teman Andrea mengatakan bahwa Andrea sudah pulang dari klub tersebut sebelum pada pukul 10 malam. Setelah mendengar kabar tersebut, pada pukul 1 malam, ayah Andrea memutuskan untuk mengambil mobil, lalu dia berjalan mencari anaknya di luar. Orang tua Andrea berjalan menelusuri jalan di desa itu hingga pada pukul 4 pagi. Namun mereka tidak menemukan tanda atau keberadaan Andrea. Pada pukul 4.30 pagi, akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan ke kantor polisi. Mereka menjelaskan bahwa anaknya bukan tipe anak yang biasa pergi tanpa memberi kabar, dan itu adalah pertama kalinya Andrea tidak pulang dan tidak memberi kabar. Walaupun sudah dijelaskan begitu, pihak kepolisian tetap tidak mau membantu untuk mencari Andrea hari itu. Menurut mereka, anak muda selalu melakukan hal tersebut di belakang orang tuanya untuk dia keluar bersama dengan teman laki-lakinya. Maka mereka harus menunggu selama 24 jam untuk mulai melakukan pencarian. Pagi itu orang tua Andrea kembali pulang, namun kekhawatiran mereka sangat besar karena mereka tahu Andrea tidak akan mungkin pergi tanpa memberitahu mereka. Mereka yakin bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi dan mereka sangat khawatir dengan keselamatan Andrea. Pagi itu ibunya memutuskan untuk keluar rumah sendirian dan berjalan ke arah klub di jalan yang biasa Andrea lewati. Ibu Andrea sesampainya di klub, dia melihat di dekat klub tersebut ada rumah yang berjarak sekitar 100 meter. Di belakang rumah tersebut, dia melihat banyak pepohonan dan juga tempat yang sangat rusuh. Rumah itu adalah rumah nenek mantan pacar Andrea, di mana Andrea pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang sedikit lebih tua, namun karena tidak ada kecocokan antara mereka, akhirnya mereka berpisah.
Dan putusnya hubungan mereka itu menurut ibunya baru saja terjadi. Polisi pagi itu juga ikut dalam pencarian dan Rosemary, ibu Andrea, mengatakan untuk mencari di rumah nenek mantan pacar Andrea. Menurut warga yang ikut mencari pagi itu, Rosemary mendekati gubuk kecil tempat penyimpanan kayu bekas yang ada di belakang rumah tersebut, dan di sana ketika dia berdiri sambil melihat area itu, Rosemary tiba-tiba merasakan hal yang tidak wajar dan akhirnya dia pingsan di sana. Setelah Rosemary dibawa pulang ke rumah, dia mengatakan kepada polisi bahwa kemungkinan mantan pacar Andrea tahu di mana keberadaan Andrea atau kemungkinan dia terlibat dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Polisi pun memeriksa keadaan di rumah nenek mantan pacar Andrea, namun mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah itu, polisi meninggalkan keluarga Andrea dan mulai melakukan pencarian lagi setelah seminggu Andrea dinyatakan menghilang. Seminggu kemudian, polisi mencari di setiap sudut kota, bahkan mereka juga mengerahkan helikopter dan juga anjing pelacak. Seorang pekerja di klub itu mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Andrea di malam dia menghilang di luar klub berjalan sendirian sebelum pada pukul 10 malam. Saksi lain juga mengatakan kepada polisi bahwa dia melihat Andrea berjalan pulang dari klub itu dan di sana Andrea berbicara dengan dua orang pria muda. Polisi pun menemui dua pria muda itu, dia bernama Robin yang berusia 13 tahun dan David, dia berusia 14 tahun. Robin dan David mengatakan kepada polisi mereka hanya menyapa Andrea saja di jalan saat Andrea berjalan pulang dari klub tersebut. Robin dan David mengatakan bahwa Andrea malam itu pulang ke rumah melalui jalan pintas yang sangat gelap. Jalan pintas itu ada dua jalur. Jalur pertama menuju ke sebuah hutan yang ada di dekat rumah nenek mantan pacar Andrea dan jalur kedua menuju ke klub yang dikunjungi oleh Andrea. Karena pencarian selama beberapa hari tidak menemukan titik terang, akhirnya foto Andrea disebarluaskan di media dan juga siaran TV. Dalam siaran TV, mereka menawarkan uang kepada sesiapa yang dapat memberikan informasi. Mereka akan memberikan hadiah sebesar 10.000 markos. Markos adalah mata uang sebelum tahun 2002 di Jerman. Beberapa informasi pun diterima oleh polisi, namun informasi tersebut tidak dapat mereka telusuri. Setelah berbulan-bulan tidak ada informasi lebih lanjut, akhirnya mereka menutup kasus Andrea. Orang tua Andrea sangat kecewa dengan pihak kepolisian karena kini mereka membiarkannya sendirian mencari Andrea. Selama bertahun-tahun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan Andrea hingga suatu hari seekor anjing menunjukkan di mana Andrea selama ini disembunyikan oleh pelaku. Pada tanggal 9 Juli di tahun 2000, setelah 7 tahun Andrea dinyatakan hilang, seekor anjing milik pria yang bernama Frank hari itu sedang bermain di halaman rumahnya. Frank melihat anjingnya bermain dari jendela dan di sana Frank melihat anjingnya sedang bermain bola putih. Karena Frank tidak pernah membelikan bola untuk anjing tersebut, maka dia penasaran dari mana asal bola tersebut. Frank akhirnya memanggil anjingnya, namun anjing itu tidak mau datang dan malah berlari menjauh. Frank berhasil menangkap anjingnya dan ternyata yang anjingnya bawa di mulutnya itu adalah tulang putih dari kepala manusia. Setelah melihat apa yang ada di mulut anjingnya, Frank tidak langsung menghubungi polisi karena hari itu dia harus pergi menjemput ayah dan ibunya di pesta. Frank berpikir jika dia setelah pulang nanti, dia akan menyelesaikan masalah tersebut. Frank lalu meletakkan tulang putih itu di tempat yang anjingnya tidak dapat mengambilnya lagi, lalu dia keluar menjemput orang tuanya. Frank tahu bahwa anjingnya memiliki kebiasaan untuk menggali tanah dan biasanya dia akan menemukan lubang-lubang besar di belakang rumahnya karena ulah anjing tersebut. Anjing itu sama sekali tidak menyerah dan setelah Frank keluar, dia berhasil mengambil tulang putih tersebut dari tempat Frank menyimpannya. Anjing itu berlari ke jalan hingga seseorang melihatnya di sana dan akhirnya dia melaporkan ke polisi karena dia tahu jika itu bukan mainan biasa. Polisi tiba di rumah Frank dan ketika Frank pulang dari pesta, dia mengatakan
bahwa tulang putih itu dia simpan di atas lemari yang sangat tidak mungkin jika anjingnya dapat mengambilnya lagi. Frank mengira bahwa tulang putih tersebut kemungkinan adalah milik napi yang dihukum di Perang Dunia Kedua. Namun polisi mengatakan bahwa tulang itu kemungkinan masih dalam keadaan baru. Polisi melakukan investigasi dan ternyata anjing milik Frank tidak menemukannya di halaman rumahnya sendiri, melainkan anjing itu pergi ke rumah tetangganya dan di sanalah dia melakukan penggalian hingga menemukan tulang putih tersebut. Tempat di mana anjing itu mendapatkan tulang yaitu tempat di mana ibu Andrea pingsan saat mencari Andrea sehari setelah Andrea menghilang. Di belakang rumah nenek mantan pacar Andrea, di sanalah anjing itu menemukan tulang putih tersebut. Polisi menemukan jasad seseorang di sana yang terkubur sangat dangkal, bahkan mereka tidak memerlukan cangkul untuk menggali dan menemukan sisa tulang lainnya. Warga pun menjadi bingung jika jasad itu adalah milik Andrea. Kenapa di saat polisi mendatangi area tersebut sehari setelah Andrea menghilang, mereka tidak menemukan gundukan tanah baru atau sesuatu yang mencurigakan. Tulang itu dibawa ke laboratorium dan ternyata benar itu adalah jasad Andrea. Menurut penyidik, Andrea tidak dihabisi di tempat di mana jasadnya ditemukan, namun korban hanya diletakkan di sana saja dan itu kemungkinan pelaku letakkan setelah polisi mendatangi area tersebut. Menurut dokter, kemungkinan korban meninggal karena mendapat luka di bagian kepala, namun itu tidak dapat dipastikan karena jasad korban sudah terlalu lama. Menurut penyidik, di saat Andrea menghilang, dia memakai jam tangan dan juga cincin, namun di tempat penemuannya, Andrea tidak memakai baju, jam tangan atau cincin di jarinya. Penyidik menduga kemungkinan Andrea adalah korban perampokan dan pelaku meletakkan korban di sana karena tempat itu sangat jarang dikunjungi orang, atau pelaku memang sengaja mengambil semua barang milik korban untuk menghilangkan identitas dan juga bukti kejahatan. Setelah mereka tahu bahwa itu adalah jasad Andrea, lalu siapa pelakunya dan apa motifnya? Sebenarnya di area itu sudah ada beberapa orang yang tahu apa yang terjadi, namun mereka memilih untuk menutup mulut. Polisi membuka ulang kasus Andrea dan orang tua Andrea berharap jika kali ini anaknya akan mendapat keadilan dan dapat beristirahat dengan tenang. Namun sayangnya semua harapan itu tidak sesuai karena tidak ada satupun orang yang mau membuka mulut mereka atas apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena kurangnya bukti dan juga saksi, penyidik pun tidak dapat membawa kasus itu ke pengadilan. Dan akhirnya kasus itu ditutup kembali. Suatu hari setelah 16 tahun kasus Andrea belum mendapat solusi, polisi lokal menerima laporan dari seorang wanita yang mengatakan bahwa dia tahu siapa pembunuh Andrea. Wanita itu menyebutkan nama temannya yaitu David yang sudah berusia 37 tahun. David adalah salah satu dari 2 orang anak yang bertemu dengan Andrea di malam dia menghilang dan di saat itu David masih berusia 14 tahun. Wanita itu mengatakan di saat David beranjak dewasa, dia menjadi pecandu alkohol dan juga obat-obatan, maka dia memiliki masalah dengan kesehatannya. Dan wanita itu memutuskan untuk membuka apa yang dilakukan David ketika David sendiri sudah meninggal. David meninggal karena penyakit natural di tahun 2016 dan wanita yang tidak mau disebutkan namanya ini, dia mengatakan bahwa David sebelum dia meninggal, dia mengatakan kepadanya bahwa David tanpa sengaja telah melakukan pembunuhan terhadap Andrea. Penyidik menelusuri media sosial David dan di sana terdapat banyak postingan David. Salah satunya ada fotonya dengan tulisan sedang dicari dan di bawah foto tersebut dia mengatakan, seseorang yang melakukan kebaikan seumur hidup dan melakukan kesalahan satu kali saja, orang akan melupakan kebaikan yang seumur hidup itu dan akan menghakimi kesalahan yang satu tersebut. Polisi mendatangi rumah David dan menanyakan perihal David bagaimana dia sebelum kematiannya. Ibu David mengatakan kepada polisi bahwa David pernah bercerita kepadanya dia dan temannya yang bernama Robin telah melakukan perampokan pada Andrea. Namun dia melakukan kesalahan yang sangat fatal hingga akhirnya Andrea meninggal. Namun saat ibunya mendengar cerita David, dia tidak mau bertanya lebih dalam
dan memilih untuk menyimpan rahasia tersebut karena kota itu sangat kecil dan dia masih ingin tinggal di desa tersebut. Wanita yang menelpon polisi itu juga mengkonfirmasi bahwa David melakukan semua kejahatannya itu bersama dengan temannya Robin yang saat itu dia berusia 13 tahun. Polisi mencari keberadaan Robin dan di tahun 2016 Robin telah berusia 36 tahun. Robin saat itu pindah ke negara Austria dan di sana Robin telah memiliki istri dan 2 orang anak. Di Austria Robin bekerja sebagai peternak dan menurut orang-orang Robin adalah tipe pria yang sangat rajin. Dia bekerja keras dan juga suka membantu orang lain. Polisi lokal memanggil Robin untuk datang ke kantor polisi dan pada tanggal 27 Oktober di tahun 2016, polisi akhirnya bertemu dengan Robin. Polisi menemui Robin hanya untuk dijadikan saksi karena saat kejadian Robin masih berusia 13 tahun. Kalaupun dia berpartisipasi melakukan kejahatan kala itu, dia tidak akan dipenjara karena dia masih berada di bawah umur. Penyidik hanya ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka lakukan kepada korban. Hari itu Robin mengatakan kepada polisi bahwa dia dan David memang benar telah melakukan pembunuhan pada Andrea. Namun Robin sebelum menceritakan lebih lanjut, dia meminta izin kepada polisi untuk berbicara terlebih dahulu dengan keluarganya. Dan dia berjanji akan kembali keesokan harinya dengan versi yang penuh. Penyidik pun memberikan izin kepada Robin untuk dia pulang terlebih dahulu dan mereka akan menanti dia kembali keesokan harinya. Robin sesampainya di rumah, dia menulis surat untuk istri dan kedua anaknya dan setelah selesai menulis surat tersebut, Robin pergi ke sebuah gunung dan dia melompat dari jurang. Beberapa hari kemudian, setelah istrinya melaporkan Robin menghilang, tubuhnya ditemukan di bawah lereng gunung oleh seorang pemburu. Istrinya menemukan surat tersebut dan di sana Robin hanya menuliskan surat perpisahan dan tidak menceritakan apa yang dia lakukan pada Andrea. Penyidik belum sempat menjelaskan kepada Robin bahwa Robin tidak akan masuk penjara karena kasus tersebut dan mereka melakukan investigasi itu untuk memenuhi permintaan orang tua Andrea karena mereka ingin tahu bagaimana anaknya merenggang nyawa dan kenapa itu bisa terjadi. Sayangnya pertanyaan mereka itu tidak bisa terjawab karena kunci satu-satunya Robin kini sudah meninggal dunia. Diketahui Robin adalah sepupu mantan pacar Andrea dan Robin memutuskan untuk mengubur Andrea di sana karena tanah itu juga masih milik keluarganya. Robin dan David di desa itu sudah dikenal sebagai pria yang meresahkan karena dia sering melakukan pencurian di rumah warga. Walaupun pencurian yang dilakukan mereka tidak besar, namun sudah sangat meresahkan warga. Dan mereka juga pernah dipenjara saat masih remaja, namun polisi tidak mengira jika mereka memiliki kapasitas untuk melakukan pembunuhan. Orang tua Andrea sangat yakin jika terdapat orang ketiga karena saat itu David dan Robin masih sangat muda. Dan orang tua Andrea juga sangat yakin keluarga pelaku menutupi semuanya karena di desa itu semua masih sanak keluarga. Dan mereka juga mengatakan jika polisi ingin menelusuri lebih lanjut, pasti mereka menemukan orang ketiga. Namun sayangnya penyidik sudah menutup kasus tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.